Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dhafar Raffialdin. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 202457201002. Pada video ini saya akan melakukan penyampaian materi pertemuan 1 dan kedua mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Baiklah, langsung saja. Pertama adalah pengantar Keamanan Sistem Informasi, dan ini adalah kontrak perkuliahan. Ada empat kontrak yang bisa dilihat sendiri di sini. Dan berikutnya ada capaian pembelajaran, yaitu memahami konsep, mengidentifikasi ancaman, menganalisis resiko. Dan berikutnya ada pengertian sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah sistem yang mengelola data menjadi informasi untuk mendukung kegiatan operasional organisasi, yang mana komponennya ada sebagai berikut, yaitu ada hardware, software, data, prosedur, manusia. Lanjut ke pengertian keamanan sistem informasi. Yang pertama adalah melindungi sistem. Upaya melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman yang ada. Berikutnya adalah menjaga keamanan data, memastikan data dan sistem tetap aman dari gangguan. Yang berikutnya adalah mencegah akses tidak sah, membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. Lanjut. Nah, mengapa keamanan sistem informasi itu penting? Itu penting karena yang pertama ada aset organisasi yang merupakan data yang harus dijaga, karena ada banyak data-data penting, yaitu berikutnya ada informasi sensitif, melindungi informasi rahasia dari kebocoran, dan kepercayaan pengguna, yang mana menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem itu sangat-sangat penting dilakukan. Nah, berikutnya ada ancaman terhadap sistem informasi. Apa aja sih? Yang pertama ada peretasan atau hacking, akses ilegal ke sistem oleh pihak tidak berwenang. Yang berikutnya ada malware, perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem seperti virus dan sebagainya. Yang ketiga ada phishing, penipuan untuk mencuri informasi sensitif pengguna. Yang berikutnya ada penyalahgunaan akses, yang penggunaan hak akses secara tidak bertanggung jawab terhadap organisasi. Nah, berikutnya ada contoh kasusnya keamanan informasi, yaitu ada kebocoran data perusahaan, data pelanggan, dan internal bocor ke publik. Berikutnya ada serangan ransomware, sistem dikunci dan data disandra oleh peretas. Yang berikutnya ada pencurian akun pengguna, kredensial pengguna dicuri untuk akses ilegal. Nah, berikutnya ada dampak serangan cyber, yaitu ada kerugian finansial, yang mana biaya pemulihan dan kehilangan pendapatan akibat serangan. Berikutnya ada kerusakan reputasi, kepercayaan publik dan mitra bisnis menurun drastis. Yang berikutnya ada gangguan operasional, sistem lumpuh sehingga aktivitas organisasi terhenti. Lanjut. Nah, berikut adalah komponen yang harus diamankan, yaitu ada perangkat keras atau hardware sendiri, berikutnya ada software, perangkat lunak, berikutnya ada data dan informasi sangat penting, berikutnya jaringan komputer tentu saja sebagai traffic yang nantinya akan menyambungkan seluruh sistem. Berikutnya ada pengguna sistem, yaitu user atau manusia. Nah, berikut adalah jenis ancaman keamanan informasi. Yang pertama ada ancaman internal, berasal dari dalam organisasi seperti karyawan yang tidak bertanggung jawab. Ancaman eksternal yaitu berasal dari luar organisasi seperti peretas dan penjahat cyber. Dan ancaman teknis kerentanan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan. Lanjut, peran keamanan informasi dalam organisasi yaitu melindungi aset informasi, menjaga data dan sistem dari ancaman yang merugikan, keberlangsungan bisnis, memastikan operasional organisasi berjalan tanpa gangguan, kepercayaan pengguna, membangun dan mempertahankan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Nah, itu peran keamanan informasi dalam organisasi. Nah, konsep dasar perlindungan informasi yaitu pengamanan data sudah pasti, amankan semua aset dan organisasi. Yang berikutnya membuat kebijakan keamanan, terapkan aturan dan prosedur yang konsisten. Yang ketiga, kontrol akses, kelola izin pengguna, dan autentikasi. Perlindungan informasi yang efektif membutuhkan 3 pilar utama yang saling mendukung untuk menciptakan sistem keamanan yang menyeluruh. Nah, yang sebelumnya itu ada pengamanan data, kontrol akses, dan kebijakan keamanan. Itu tadi 3 pilarnya. Nah, berikut adalah peran pengguna dalam keamanan sistem. Yang pertama, gunakan password yang kuat, kombinasi huruf, angka, dan simbol yang sulit ditebak. Kedua, jaga informasi sensitif, tidak membagikan data pribadi atau kredensial kepada siapapun. Yang ketiga, patuhi kebijakan keamanan, mengikuti aturan dan prosedur keamanan yang diterapkan oleh organisasi. Nah, di sini ada juga peran administrator sistem, yaitu sebagai pengelola akses pengguna, mengatur hak akses setiap pengguna sesuai kebutuhan, memantau aktivitas sistem,
memantau login dan aktivitas jaringan secara berkala, pembaruan keamanan, melakukan patch dan update sistem secara rutin. Nah, ini ada tantangan keamanan sistem informasi, yaitu tantangannya teknologi cepat berkembang, jadi ancaman baru muncul seiring majunya perkembangan teknologi. Berikutnya ada serangan cyber yang meningkat, frekuensi dan kompleksitas serangan terus bertambah. Yang ketiga ada kurangnya kesadaran banyak pengguna belum memahami pentingnya keamanan. Nah, ini ada strategi dasar pengamanan sistem, yaitu penggunaan firewall, memblokir akses tidak sah ke jaringan dan sistem, enkripsi data, mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci. Berikutnya ada backup data berkala, yaitu menyimpan salinan data secara rutin untuk pemulihan darurat. Nah, ini contoh implementasi keamanan sistem. Yang pertama, 1. Autentikasi login. Sistem login berlapis dengan verifikasi identitas pengguna, seperti sidik jari ataupun PIN. Nomor 2 ada kontrol akses, pembatasan hak akses berdasarkan peran dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, monitoring jaringan, pemantauan aktivitas jaringan secara real time untuk deteksi ancaman. Nah, kesimpulannya, keamanan sistem informasi sangat penting bagi keberlangsungan organisasi. Ancaman terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Berikutnya, organisasi perlu menerapkan sistem keamanan yang baik dan komprehensif. Nah, diskusi tanya jawab, apa saja keamanan sistem informasi yang paling sering terjadi? Saat ini ancamannya itu ada peretasan, hacking, malware, dan juga penyalahgunaan akses baik dari pihak internal maupun eksternal. Bagaimana cara terbaik untuk melindungi data dalam sistem informasi organisasi? Yaitu bisa dengan cara penggunaan firewall, backup data secara berkala, dan juga enkripsi data. Nah, itu tadi penyampaian materi satu. Berikutnya akan lanjut ke penyampaian materi kedua. Baik, langsung saja kita mulai ke materi kedua, yaitu prinsip keamanan informasi CIA Triad. Oke. Berikut ada tujuan pembelajarannya, ada konsep dasar, memahami konsep dasar keamanan informasi. Kedua, CIA Triad menjelaskan prinsip confidentiality, integrity, dan availability. Yang ketiga ada penerapan, memahami pentingnya CIA dalam sistem informasi. Nah, berikut ada pengertian keamanan informasi. Apa sih itu? Yang pertama, perlindungan. Melindungi informasi dari akses tidak sah. Yang kedua, keamanan data. Menjaga keamanan data dalam sistem informasi. Yang ketiga, keberlangsungan. Mendukung keberlangsungan operasional organisasi. Nah, ini ada konsep dasar CIA Triad, yaitu ada 3 bagian. Pertama ada integrity, integritas data. Yang kedua availability, ketersediaan sistem. Yang ketiga ada confidentiality, kerahasiaan informasi. Ketiga prinsip ini membentuk fondasi utama keamanan sistem informasi modern. Nah, berikut ada penjelasan bagian 1. CIA Triad bagian 1, confidentiality, menjaga kerahasiaan informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Informasi yang bersifat rahasia tidak boleh jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Contoh confidentiality, yang pertama, password akun, kata sandi pengguna yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Data pelanggan, informasi pribadi pelanggan yang wajib dijaga kerahasiaannya. Informasi keuangan, data keuangan perusahaan yang bersifat rahasia. Cara menjaga confidentiality, 1, yaitu password harus kuat. Gunakan kombinasi karakter yang kompleks dan unik. Kedua, enkripsi data, mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci. 3, kontrol akses, sistem yang membatasi siapa saja yang dapat mengakses data. CIA Triad bagian 2, yaitu ada integrity, menjaga keutuhan dan keakuratan data agar tidak diubah tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang. Data yang telah dimanipulasi dapat menyebabkan keputusan yang salah dan kerugian besar. Nah, contohnya adalah yaitu transaksi keuangan. Data transaksi harus akurat dan tidak dapat dimanipulasi. Data akademik, nilai dan rekam akademik mahasiswa harus terjaga keutuhannya. Rekam medis, data kesehatan pasien yang tidak boleh diubah secara sembarangan. Nah, cara menjaga integrity. Yang pertama ada hashing data, menghasilkan nilai unik untuk mendeteksi perubahan pada data. Yang kedua digital signature, yaitu tanda tangan digital untuk memverifikasi keaslian dokumen. Yang ketiga validasi data, sistem yang memeriksa keabsahan data sebelum disimpan. Nah, bagian 3 yaitu ada availability, menjamin sistem dan data dapat diakses kapan saja saat dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang.
Sistem yang tidak tersedia dapat menghentikan operasional bisnis secara keseluruhan. Contohnya, sistem akademik. Portal akademik mahasiswa harus selalu dapat diakses karena kalau tidak bakal menyebabkan chaos atau kerusuhan pada sistem mahasiswa. Perbankan online, layanan bank digital harus tersedia 24 jam sehari. Website perusahaan, situs web bisnis harus dapat diakses tanpa gangguan. Cara menjaga availability. 1. Backup data. Pencadangan data secara berkala untuk pemulihan cepat. 2. Redundansi server. Server cadangan yang siap mengambil alih jika terjadi kegagalan. Yang ketiga, proteksi di DDoS. Perlindungan terhadap serangan yang membanjiri sistem. Ancaman terhadap SIA Triad. Pencurian data, yaitu mengancam confidentiality data rahasia bocor ke pihak tidak berwenang. Manipulasi data, mengancam integriti perubahan data secara ilegal tanpa izin. Gangguan sistem, mengancam availability sistem tidak dapat diakses pengguna. Nah, ini dia CIA dalam standar keamanan global, yaitu ISO 27001, Standar International Management Keamanan Informasi. NIST, Cyber Security Framework, kerangka kerja keamanan cyber dari pemerintah AS. COBIT, kerangka tata kelola dan manajemen TI perusahaan. CIA dalam organisasi, yaitu kebijakan keamanan. CIA menjadi landasan dalam menyusun kebijakan keamanan informasi organisasi, memastikan setiap aturan melindungi data secara menyeluruh. Manajemen resiko TI. Prinsip CIA digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko teknologi informasi yang dapat mengancam operasional bisnis. Nah, contoh kasus pelanggaran CIA berikut nih. Ada kebocoran data, data pelanggan bocor, pelanggaran confidentiality, manipulasi transaksi, data transaksi diubah secara ilegal, pelanggaran integrity. Server tidak aktif, server perusahaan tidak dapat diakses, yaitu pelanggaran availability. Nah, kesimpulannya adalah fondasi keamanan CIA Triad adalah dasar utama keamanan informasi yang diakui secara global. Wajib diterapkan. Setiap sistem informasi harus menerapkan ketiga prinsip CIA secara konsisten. Nah, berikut ada diskusi tanya jawab, yaitu mengapa CIA Triad penting dalam keamanan sistem informasi. Karena CIA Triad merupakan fondasi bagi keamanan sistem informasi dan itu sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Bagaimana contoh penerapan CIA dan organisasi? Penerapan contohnya itu ada 3 prinsip. Yang pertama, confidentiality, availability, dan yang terakhir adalah yaitu integrity. Nah, dari situ adalah dasar-dasar atau prinsip yang harus setiap organisasi atau perusahaan itu miliki. Baiklah, segitu saja penyampaian materi 1 dan 2 dari saya, Muhammad Dhafar Rafialdin, Prodi Sistem Informasi untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.